Sampai ada di titik dimana dia tuh megang tangan aku kenceng banget, dia bilang, "Mbak, bantuin saya," gitu. Kategori bos toksik tuh yang kayak gimana sih? Banyak banget karyawan tuh yang berharap nggak dibentak di depan orang lain. Tempat berselingkuh itu Ah. ketemunya di mana sih? Ada 3 tempat yang sering terjadi perselingkuhan. Kak Indah, panggilnya apa? Coach. Indah Sundari, Sundari Indah. Sebenarnya aku dipanggilnya Indah, Indah. tapi karena nama sosial media aku Sundari Indah, jadi orang tuh banyak berpikir namaku Sundari gitu depannya. Tapi sebenarnya itu juga kenapa aku pakai nama Sundari Indah di sosial media, karena di zaman kuliah tuh aku lebih baik dipanggilnya Sun gitu sama teman-temanku. Sundari, karena kan nama Indah banyak ya, Coach. Indah banyak, benar. Betul. Jadi ya bebas Bu, mau dipanggil Indah, mau dipanggil Sun, terserah. Kalau psikolog itu ada panggilan profesinya nggak? Kalau coach kan ada, coach, Pak Dokter, Betul. Bu Dokter. Sayangnya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Bagus ya kalau ada ya. Nah, makanya jadi sering banyak yang orang berpikir kan psikolog itu part of dokter ya. Betul. Gitu. Jadi aku juga sering dipanggil sama klienku dok gitu. Dokter. Padahal kita kan bukan dokter. Gitu. Nggak Jadi boleh nulis resep ya? iya, nggak boleh. Makanya kalau aku konsul terus suka pada nanya, manggilnya apa ya enak ya? Ya terserah senyamannya aja. Aku kadang bilangnya kayak gitu sih. Oke. Nah, mungkin boleh dikenalin dulu nih. Indah ini profesinya apa, kerja hari-harinya ngapain, supaya nanti kita bisa masuk. Ini mau konseling kita. Asik. Lagi Aduh, ada segan banget ngekonselingin masalah coach. mental health. Silakan. Oke, thank you coach. Aku Indah. Aku adalah seorang psikolog. Personally aku concern di masalah-masalah terkait dengan self development, karir dan juga relationship. Selain jadi psikolog, aku juga aktif di sosial media, Instagram, Twitter, TikTok gitu ya, untuk nge-share konten-konten terkait edukasi kesehatan mental dan juga psikologis. Sisanya ya sambil nulis-nulis buku juga. Terus apa lagi ya? Ya udah paling ngisi training, seminar and so on. Apa yang membuat Indah tertarik masuk ke dunia psikologi? Ini agak unik sebenarnya coach ceritanya. Jadi aku tuh dulu waktu SD aku nonton ajang pencarian bakat. Aku kayaknya coach juga pasti tahu deh ajang itu. Afi. Iya. Oh, iya. Aku itu kan zaman-zaman dulu Iya, kan iya, lagi iya. topnya Afi gitu kan. Terus kan di situ tuh ada peran psikolognya coach. Iya. Ada Bunda Romi tuh. Bunda Romi. Ya, dia kan psikolog. Terus aku ngelihat kayak kok seru ya gitu jadi psikolog, kayak ngekonsulin para peserta, bikin-bikin game fun interaktif gitu. Ternyata ada ya profesi psikolog. Nah, jadi aku dari SD aku tuh udah kayak punya pemikiran futuristik, kayak aku pengen jadi psikolog deh gitu. Awal mulanya itu. Walaupun sempat kayak ups and downs, ganti-ganti gitu, tapi pas SMA akhirnya ya udah difokusin, ya udah dia jadi psikolog aja. Oke, jadi enak ya punya cita-cita, target. Ya. Dan setelah terjun ke dunia psikologi, nyesel nggak? Sejujur ya, pas perjalanannya aku sempat ngucap kayak ngapain sih ini ngambil psikologi gitu, kayak apalagi pas S2 ya. Karena jadi kalau S1 tuh aku fun banget coach ngejalanin kuliah gitu, karena ya udah aku kuliah jalan, organisasi jalan, sosial jalan, pokoknya kayak fun banget gitu. Begitu udah mulai masuk S2 kan beda banget ya, pressure-nya lebih tinggi, tekanannya juga secara mental, fisik, semuanya tuh tinggi. Jadi pas di perjalanan di tengah-tengah S2 tuh sempat ada penyesalan sejujurnya, kayak ngapain gue ngambil S2 psikologi gitu, teman-teman gue udah jadi manajer di mana gitu kan, udah begini, udah begitu gitu. Gue ngapain bla bla bla. Tapi di momen saat ini gitu, setelah akhirnya aku lulus dan berprofesi sebagai psikolog, menurut aku menjadi psikolog tuh adalah salah satu hal yang gak pernah aku sesalin seumur hidupku sih. Jadi kayak this is what I want to be gitu sebenarnya, dari dulu karir yang kayak gini gitu, yang emang aku pengen sebenarnya. Kenapa? Yang pertama adalah aku tuh gini, aku dari dulu punya prinsip bahwa sebaik-baiknya manusia itu kan adalah manusia yang bermanfaat ya gitu. Jadi aku ngerasa psikolog tuh bukan cuman profesi buatku, tapi aku tuh bisa bantuin orang gitu. Waktu pas aku lagi S2 ada momen dimana aku lagi drop banget gitu kan, kayak ngerasa capek banget kuliah, susah banget. Terus aku lagi praktek kerja. Klien pertama menurutku permasalahannya simple gitu, masalahnya nggak berat-berat banget. Tapi setelah sesi konsul beres gitu, kita 4 pertemuan, di akhir sesi itu dia bilang gini sama aku,
Kak thank you ya gitu, kalau misalnya nggak ada kakak aku nggak tahu hidup aku kayak gimana. Nah di momen itu aku tuh ngerasa oh ternyata kehadiranku yang aku pikir kecil itu ternyata bisa ngasih manfaat buat orang. Jadi aku ngerasa kalau ya pekerjaanku ini bukan cuman menguntungkan bagiku, insya Allah juga menguntungkan buat orang lain gitu. Jadi itu sih yang paling valuable menurut aku. Oke. Pernah nggak ada kejadian atau kasus klien yang panggilnya klien atau pasien sih? Klien Ya, bukan pasien ya? Iya, pasien biasa psikiater. Oke. So, si klien ini pernah nggak yang benar-benar berkesan, menyentuh, dan ya membuat Indah itu punya tadi tuh perasaan, wah ini tanya kita kok bermanfaat gitu ya. Ada sebenarnya kalau ditanya pernah atau enggak, pernah banget. Mungkin banyak sih sebenarnya ya. Cuman mungkin yang aku ingat yang akhir-akhir aja kali ya coach ya. Jadi waktu itu aku ketemu klien ini, dia tuh posisinya belum masuk ruangan aja dia udah kayak lemes banget, badannya udah pias banget, mukanya pucat, kantung mata udah hitam banget, jalannya tuh udah sempoyongan banget gitu kan. Ternyata setelah aku gali permasalahannya, diindikasi tuh dia kena depresi gitu. Jadi dia tuh 2 jam sesi sama aku, poin aku ngomong dan ngerespon itu paling cuma setengah jam. 1,5 jam tuh semua aku kasih buat dia gitu loh. Bahkan ada setengah jam itu benar-benar aku kasih ruang buat dia udah nangis doang, nggak ngapa-ngapain sama sekali, cuma nangis aja gitu. Sampai ada di titik dimana dia tuh megang tangan aku kenceng banget, dia bilang bantuin saya gitu. Di situ momen yang aku juga kayak aku sambil nahan nangis juga gitu. Cuman kan memang secara etik kita nggak boleh ikut terbawa emosinya klien kan coach gitu. Jadi di situ aku sambil nangis juga, dan after sesi selesai gitu baru aku kayak release emotion aku, dan aku kayak jadinya aku ikut aku kan ngarahinnya ke psikiater sebenarnya karena memang udah butuh bantuan psikiater menurutku, tapi aku tetap follow up gitu loh, kayak kondisi dia sekarang gimana gitu kan, sampai akhirnya terakhir tuh dia bilang sama aku kayak oh aku udah feel better kok Kak, karena dibantu obat dari psikiater, jadi udah lebih tenang, dia bilang gitu. Beberapa klienku juga yang aku cukup tersentuh tuh akhirnya mereka even misalnya kayak mereka ada problem apa, terus aku kan udah lupa nih ya klien ini gitu kan, terus tiba-tiba nanti berapa bulan kemudian mereka DM aku yang kayak Kak thanks banget Kak, berkat Kakak aku sekarang udah lulus, atau misalnya kayak Kak thanks banget aku sekarang udah nemuin pasangan yang lebih menghargai aku gitu. Kalau waktu itu aku nggak ikut konsul mungkin aku nggak tahu kayak gitu-gitu. Momen-momen itu yang bikin aku kayak I don't even know gitu aku tuh ngebantu apa, tapi mereka say thank you sama aku, jadi aku yang kayak ya thank God gitu aku berada di posisi ini gitu loh coach. Sebetulnya orang tuh mencari apa sih? Konsul itu kan gimana ya, mau dapat nasihat, orang tuanya juga kan bisa kasih nasihat yang sama. Benar. Tapi apa sih yang mereka cari sebenarnya? Sejujurnya itu yang selalu aku tanya juga ketika awal mulai konsul, kayak ekspektasi mereka konsul tuh sebenarnya apa, tujuannya apa, macam-macam sih. Rata-rata memang butuh alternatif nih, saya ini harus apa gitu. Karena sebenarnya kalau dalam sesi konseling kan kita nggak boleh ngasih saran ya kayak kamu gini aja, kamu gitu aja. Kita tuh nggak boleh leading gitu loh, nggak boleh. Tapi kita boleh kasih alternatif solusi. Kamu boleh coba seperti ini, boleh coba begini, cuman setiap alternatif solusi yang kita kasih itu ada konsekuensinya loh. Nah terserah kamu mau milih yang mana, yang menurut kamu konsekuensinya lebih ringan. Itu ada, atau sekedar kayak ya emang pengen cerita aja, butuh divalidasi emosinya, butuh didengerin, karena mungkin selama ini setiap kali cerita orang udah langsung ngejudge gitu, nggak mau dengerin dulu, nggak mau nanya keadaan dia gimana dulu gitu sih. Jadi ada orang yang benar-benar perlu bantuan, ada orang-orang yang perlu perhatian. Yes, exactly. Gitu ya? Iya betul. Oke. Segmennya kebanyakan usia berapa yang datang dan berani melakukan reach out? Iya. Kalau ke aku sih mostly remaja sampai dewasa awal ya gitu. Jadi kalau aku coba untuk mengaitkan dengan generasi tuh mostly kalau di aku milenial Gen Z sih coach. Kalau di aku gitu, mungkin karena kalau mereka mempertimbangkan dengan usia aku juga kali ya. Jadi kalau yang udah terlalu dewasa gitu ya, usia 40 tahun ke atas, mungkin mereka juga agak mikir-mikir gitu kayak psikolognya muda banget misalnya kayak gitu, psikolognya lebih kecil dari saya gitu, lebih junior dari saya gitu. Cuman ada beberapa kali orang tua gitu yang datang gitu, tapi itu pun karena direkomendasiin sama anaknya yang kebetulan lihat aku di sosial media kayak gitu-gitu. Tapi mostly sih kalau di aku ya usia 20 sampai 40 awal tuh biasanya di situ range ya. Kalau bisa dirangkum, kasus-kasus apa sih yang paling banyak dialami anak remaja saat ini, atau
karyawan lah ya, usia-usia itu kan berarti Iya, betul. Kalau remaja sejujurnya lebih berkaitan dengan sosialnya gitu, entah itu pertemanan, keluarga gitu ya, atau misalnya gimana sih mereka bisa merasa percaya diri gitu di dalam lingkungan sosial. Tapi kalau karyawan ini tuh kadang mereka tumpang tindih gitu loh coach gitu, karena ada masalah keluarga jadi nggak produktif di pekerjaan, atau yang banyak banget nih ya kan, rata-rata para pekerja usia 30-40an tuh rata-rata pasti ngeluhin tentang bosnya tuh toxic. Itu banyak banget bos toxic, tim yang nggak kooperatif kayak gitu kan, atau misalnya lingkungan kerja yang nggak sehat, itu banyak banget yang ngeluh-ngeluh kayak gitu. Karena itu menarik ya, bisa jadi bukan bosnya yang toksik, mungkin dianya juga yang toksik. Bisa gitu jadi, ya? betul. Dan sebenarnya mungkin pemahaman tentang toxic bos itu sih menurutku yang kayak, ya emang ngarep bos yang gimana sih gitu loh di dalam sebuah perusahaan. Oke. Dari kacamata teman-teman karyawan, harapan mereka terhadap seorang bos itu atau kategori bos toksik itu yang kayak gimana sih? Banyak banget karyawan tuh yang berharap nggak dibentak di depan orang lain. Nggak dibentak. Itu banyak banget coach. Kayak datang-datang ya aku tuh nggak terima dibentak, atau misalnya kayak dibahas atau dievaluasi kinerjanya di depan temen-temennya. Kayak misalnya satu divisi harus targeting gitu kan. Ada satu yang mungkin belum mencapai target, terus kayak dibahas gitu. Kamu nih si A gimana? Kamu belum mencapai target bla bla bla. Nah itu tuh dia nggak suka kayak gitu-gitu, rata-rata seperti itu. Atau misalnya kayak bosnya yang mungkin cenderung ngasih perintah-perintah, lagi libur pun tetap dihubungin gitu kan, lagi cuti tetap harus on call segala macam. Biasanya itu sih yang ininya. Itu dianggap toksik tuh ya? Itu dianggap toksik. Terus gimana responnya? Terus gimana? Sebagai psikolog, apa yang disembuhkan itu? Ya, sebenarnya gini, kalau kita ngomongin masalah kayak gitu, akhirnya kita berusaha membuka perspektif dia lebih luas. Kayak, jadi aku tuh dulu diajarinnya gini coach sama dosenku, menjadi konselor itu kita tuh jadi kayak mirrornya mereka, kita jadi cerminnya mereka. Jadi mereka ngomong ke kita tuh ya kita balikin ke mereka, biar mereka tuh bisa akhirnya ngaca sendiri atas si pemikiran dan perasaan mereka. Contoh gini, aku pernah datang, ada anak yang baru masuk ke sebuah perusahaan, dan ini perusahaan startup gitu ya, which is kita tahu startup ini kan dinamikanya luar biasa ya. Betul. Gitu di tahun-tahun awal. Dia masih probation 3 bulan, tapi dia udah masuk ke 2 bulan probation. Terus dia datang udah nangis, panik gitu kan, segala macam. Dia bilang dia kesel karena dia tuh punya satu grup WhatsApp sama timnya dan sama supervisornya. Setiap hari tuh selalu dievaluasi terkait targeting gitu, siapa yang udah mencapai, siapa yang belum. Dan dia nih jarang banget mencapai target. Jadi hampir tiap hari dia tuh ditegur gitu, kayak kamu gimana nih, belum gini. Terus dia tuh nanya sama aku kayak gini, aku nggak akan nanya sama kakak gimana caranya aku bisa keluar dari perusahaan ini, karena kalau aku keluar sekarang aku kena denda. Dia bilang gitu kan, kena penalti. Tapi yang mau aku tanya sama kakak, gimana caranya aku bisa bertahan dengan baik 1 bulan lagi sampai masa probationku habis. Terus kan aku tanya, oh berarti kalau masa probation kamu habis, kamu nggak akan lanjut di perusahaan itu, kamu mau cari perusahaan lain, gitu. Iya gitu. Oh ya udah, selamat datang di probation lainnya. Aku ngomong gitu, dan dia kayak, berarti aku bakal ngadepin yang kurang lebih sama ya kak? Ya iya dong. Gitu. Jadi kan at the end aku hanya melempar apa yang dia permasalahkan, terus dia sendiri yang berpikir, oh berarti ini tuh bukan cuma terjadi di perusahaanku aja ya gitu. Kayak mostly ya terjadi di hampir seluruh perusahaan di Indonesia gitu kan. Gitu. Jadi biasanya ya udah lempar tangkap aja gitu coach. Ya ini kadang-kadang karena mungkin kalau saya biasa coaching itu lebih banyak menggali ya, terus kasih challenge ya, kasih support challenge sampai mereka menemukan jawabannya sendiri. Betul. Tapi orientasinya kan ke masa depan. Jadi orang bisa mikir, oh ya itu yang saya mau. Bahkan kadang-kadang kalau saya juga sering ketemu dengan business owner yang toksik juga. Banyak banget, dan mereka tidak merasa toksik. Karyawannya udah pusing semua sama mereka. Apalagi business owner yang memang bisa jadi sudah kena mental health, sehingga dia semua orang salah. Semua orang salah, semua orang disalahin, dikit salah, yang bagus pun disebut jelek, yang judgementnya clouded banget, jadi sangat-sangat bias gitu, dan dikit-dikit komplain, dikit-dikit komplain. Kadang-kadang kalau kita coaching, saya tidak banyak
mau tahu what's your problem. Malah saya lebih banyak tanya maunya apa. Oh saya begini. Iya, oke. Itu yang kamu nggak mau kan? Yang kamu mau apa? What do you want? What do you want? What do you want? Itu malah lebih membuat dia lebih mungkin refleksi kali ya. Iya. Selama ini saya kebanyakan fokus pada apa yang saya nggak mau. Sekarang kita mau fokuskan kepada apa yang saya mau. Tapi kalau psikolog ini kan harus ngomongin masa lalu. Iya, kompleks banget. Betul Coach. Kompleks. Nanti ngomongin masa lalu, masa depan, balik lagi masa lalu, masa depan, masa kini. Kalau saya masih beruntung lah. Udah, gue nggak mau dengar maunya apa, gitu. Benar. Mama saya pernah saya gituin juga soalnya. Mama saya komplain sana, jadi mama maunya apa? Bukannya mama maunya apa, mama mau cerita. Lucu banget. Berarti harusnya ceritanya sama saya tuh ya, bukan sama coach ya. Ceritanya bukan sama saya, ceritanya sama bener. Indah. So jadi dengan dunia psikologi ini kan harus menyerap banyak energi negatif. Betul. Betul nggak ya? Betul. Kerasa nggak sih? Berat nggak sih? Aduh, kalau dibilang berat lah coach, sedih kalau diceritain. Enggak lah. Berat iya gitu. That's why kayak kita nih para psikolog harus tahu kapasitas diri gitu loh. Jadi oke lah, mungkin ada teman-temanku yang satu hari bisa nanganin 5 sesi gitu kan. Ya mungkin karena energinya banyak, aktivitasnya selain konseling sedikit, atau mungkin dia belum ada prioritas lain gitu kan, dan gak bisa disamaratain sama aku gitu. Dan aku pernah sih ada masa dimana tahun lalu, aku ingat banget, tengah tahun lalu, jadi aku lagi banyak banget training konseling gitu kan. Aku tuh sampai akhirnya ngosongin jadwal aku 2 bulan. Terus aku road trip sama suamiku 3 minggu. Kayak bener-bener kayak healing. Jadi healing tuh dibutuhkan juga sebenarnya sama psikolognya. Bener. Itu kerasa banget coach. Itu. Terus gimana caranya kalau sehari-hari harus karena bisa, kalau dulu zaman dulu nih, ini curhat juga. Dulu saya juga pernah ngalamin juga atau pernah meng-coach juga yang sifatnya personal. Jadi mau nggak mau harus dengar isunya apa, problem masa lalunya apa, dan seterusnya. Itu pulang memang sangat draining energi. Capek, betul. Dan bisa jadi ada pelampiasan. Bisa marah sama inilah, harus ternyata terjadi juga gitu, marah sama orang. Karena orang lain. Karena orang lain gitu. Karena kita nggak bisa ngomong sama dia, ngomongnya sama yang lain. Itu kejadian nggak sih? Bisa nggak sih? Bisa banget gitu. Makanya kalau aku itu tadi, makanya kenapa aku selalu ngebatasin si coach gitu. Karena aku ngerasa aku sebenarnya mungkin sanggup nih gitu 5 sesi satu hari. Tapi itu bakal kayak limit banget gitu kan, sampai ujung banget. That's why kayak jangan sampai ujungnya banget, supaya aku masih punya sisa-sisa tenaga untuk release tension aku gitu kan. Jadi pertama ngebatasin jumlah klien per harinya gitu. Terus dalam 1 minggu juga ngebatasin jumlah harinya. Gak setiap hari aku open jadwal konsul. Terus kalau aku hari itu udah konsul full gitu, malam tuh aku bener-bener gak mau ada kegiatan apa-apa. Kayak misalnya diajak kemana, diajak main, diajak nongkrong tuh aku udah gak mau. Aku literally cuman tiduran, kadang nonton serial drama favorit gitu kan, atau sekedar main game, baca buku gitu. Dan aku kalau misalnya suamiku libur, karena jadwal libur suamiku tuh gak selalu sama di tiap minggu gitu kan. Jadi kalau suamiku libur ya aku juga akan ikut libur gitu loh, biar kayak aku gak ke distract pikirannya gitu kan sama hal-hal lain. Jadi aku bisa ya udah, kalaupun nggak kemana-mana nih, misalnya emang kita cuman di rumah doang nggak ngapa-ngapain pun, ya itu menurutku udah part of rest kan, gitu, istirahat gitu. Jadi ya gitu sih biasanya kalau yang aku lakuin. Penting nggak sih perusahaan mengajarkan manajernya untuk menjadi counselor? Menurut aku penting ya. Penting. Karena somehow gini, kondisi kesehatan mental kita tuh sangat lurus kaitannya dengan produktivitas kerja loh, gitu. Banyak yang mengesampingkan itu sebenarnya coach. Banyak yang berpikir kayak, ini kenapa nih, kok produktivitasnya menurun? Kenapa kok kayaknya pencapaiannya menurun, nggak kayak tahun lalu? Yang dilihat kan mostly kan kayak di teknisnya gitu kan, tapi mereka nggak lihat kayak ini lagi ada problem nggak sih gitu, motivasinya lagi berpengaruh atau enggak, mood dia gimana, akhir-akhir ini tidur dia lagi nyenyak atau enggak, karena kan itu ngaruh juga tidur nyenyak, ke fokus dan lain sebagainya. Sejujurnya memang kesini-sini tuh udah semakin banyak perusahaan yang udah mulai punya divisi konseling sendiri gitu. Jadi mulai nge-hire psikolog khusus perusahaan, atau mereka kayak pakai vendor gitu ke beberapa
biro psikologi gitu ya, untuk misalnya konseling rutin per bulan. Jadi nanti digilir gitu loh siapa-siapa aja pegawai gitu ya yang emang bisa dapat sesi konsul, atau kayak ada juga yang misalnya rutin ngadain sesi seminar atau training gitu. Dan makin kesini tuh udah makin beragam karena banyak perusahaan yang akhirnya specifically minta training tentang mental health awareness gitu. Jadi udah bukan lagi kayak training leadership, training effective communication misalnya. Tapi even udah kayak pengen dong training personal effectiveness, pengen dong training mental health awareness, pengen dong training well-being in a workplace misalnya gitu. Jadi udah spesifik ke mental health issue gitu loh. Wow. Oke. Kalau wellness di perusahaan bisa diukur nggak? Sebenarnya tuh seingatku ya ada. Jadi Kemenkes itu kalau nggak salah sudah menciptakan alat ukur gitu ya yang bisa mengukur wellnessnya kita bekerja di suatu perusahaan. Itu sebenarnya udah dibikin sebenarnya. Cuman aku kurang tahu nih penyebarannya tuh sekarang gimana, karena setauku memang kemarin tuh baru kayak tahap penyusunan gitu kan, baru tahap awal coba untuk uji coba gitu, entah udah disebar atau belum. Jadi kalau ditanya ada atau enggak, sebenarnya alatnya sudah dibuat nih, alat ukur instrumennya sudah dibuat, tapi sebelum instrumen itu ada, memang agak sulit jadinya mengukurnya terkait wellness ini, karena kan nggak kelihatan ya coach ya kalau wellness tuh. Kan kalau misalnya orang, kalau fisik kan kelihatan ya gitu, pilek kayak kelihatan gitu, pusing kelihatan gitu. Lah kalau wellness gimana ngukurnya kan agak susah. That's why instrumennya lagi dibikin sih sebenarnya setauku. Gitu. Karena mental health menjadi persepsi mental health itu kadang-kadang dijadikan excuse, bukan benar-benar real dia mengalami mental health. Nah, definisi mental health atau kesehatan mental buat seorang manusia itu yang gimana sih? Simpelnya nih, kesehatan mental itu adalah ketika kita bisa beraktivitas secara aktif dan produktif tanpa mengganggu diri kita sendiri ataupun orang lain. Jadi kayak gimana caranya aspek-aspek di dalam diri kita ini bisa optimal. Nah, optimal di sini kan nggak selalu positif dalam tanda kutip ya. Banyak orang yang bilang gini, aku tuh sehat mental karena aku tuh nggak pernah nangis, aku bahagia terus. Hey, jangan salah. Menangis itu part of emosi dasar loh gitu. I mean justru dipertanyakan dong, kayak nggak pernah nangis tuh berarti nggak pernah ngerasain sedih, nggak pernah terharu, nggak pernah ngerasa patah gitu. Nah kan malah jadi dipertanyakan kan. Jadi sebenarnya sehat mental tuh tidak melulu harus bahagia gitu. Jadi aku pernah bawa satu training juga yang aku kasih judul tuh sejahtera tidak melulu harus bahagia. Aku bilang, justru kita disebut sehat secara mental ketika kita bisa mengekspresikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan sesuai dengan apa yang memang ada di dalam diri kita, tanpa mengganggu diri kita dan orang-orang di sekitar. Itu sehat mental. Misalnya karyawan berani menyampaikan dengan asertif ke manajernya, itu masuk kategori sehat tuh mental. Betul. Kalau malas olahraga itu masuk kesehatan mental nggak tuh? Itu mah emang mageran aja. Coach. Ada orang yang malas olahraga. Benar. Atau bukan ada lagi sih, banyak sih kayak menurutku. Banyak. Apakah itu masuk kategori kesehatan mental? Karena dia kena mental atau punya masalah dengan mindsetnya, sehingga dia merasa olahraga itu nggak penting. Gini, orang yang malas olahraga belum tentu punya masalah kesehatan mental. Tapi orang yang punya masalah kesehatan mental bisa jadi akan malas olahraga. Gitu. Betul, karena kan dia kehilangan energi, kehilangan motivasi. Jadi masa sih seberat itu? Serius coach. Jadi saya nggak ini kayaknya harus diceritakan. Orang-orang yang kena kesehatan mental itu apa kriterianya? Nah, kalau kita bahas masalah mental issue gitu, itu kan memang levelnya ada banyak. Jadi gini, ada kalau kita bahas mental health issue itu pertama dari yang ranah normal dulu. Normal tuh semacam apa sih? Stres, cemas, mood yang memang lagi nggak bagus, itu normal. Artinya kenapa masih masuk dalam kategori normal? Karena ini masih yang nggak apa-apa untuk dilalui sehari-hari. Ya orang stres wajar, orang moodnya tiba-tiba berubah wajar. Orang panik di tempat rame wajar gitu. Yang kedua, normal bermasalah. Nah, normal bermasalah. Normal bermasalah ini misalnya stres tapi udah berlebihan. Gitu. Stresnya sampai bikin nggak mau beraktivitas. Stresnya sampai bikin nggak mau ketemu sama orang-orang gitu. Atau misalnya udah burnout misalnya. Kalau istilah burnout itu udah masuk normal bermasalah. Nah, yang ketiga abnormal gitu. Jadi yang pertama normal,
Yang kedua normal bermasalah, yang ketiga abnormal. Nah, kalau abnormal ini udah ada kaitannya sama gejala klinis. Udah ada diagnosa permasalahan klinis, seperti kalau mungkin yang coach sering dengar juga secara umum kayak misalnya bipolar, borderline personality disorder, anxiety disorder dan lain sebagainya. Oke. Kalau orang-orang yang seringkali rame itu mention mengenai BOS NPD. Wah, aku sampai capek. Itu apa sih sebetulnya? Jadi itu gini ya, narcissistic NPD. NPD itu adalah singkatan dari narcissistic personality disorder. Ini adalah kelainan kepribadian, masalah kepribadian. Yang dimana orang-orang narcissistic ini adalah mereka-mereka yang selalu merasa punya power lebih, mereka lebih unggul daripada orang lain, which is kan akan cenderung self-center, gitu. Dan biasanya mereka nggak akan mau dengerin orang, gitu. Cenderung playing victim, gaslighting juga ke orang-orang. Nah, itu yang kemudian seringkali ditangkap sama orang-orang awam bahwa oh berarti yang ciri-cirinya kayak gitu tuh pasti NPD. Padahal kita kalau bahas masalah diagnosa psikologis itu kita psikolog aja ya coach ya. Kadang tuh kita butuh 4 kali pertemuan, butuh berbagai macam instrumen tes untuk bisa oke nih orang begini gitu. Jadi banyak yang aku pernah bilang kayak gini. Hey, handai taulan ya, handai taulan. Kalau misalnya kita punya hal yang tidak menyenangkan yang terjadi di masa lalu, belum tentu kita trauma. Kalau misalnya kita cemas ketika mau presentasi di depan umum, belum tentu kita kena anxiety disorder, gitu loh. Kalau mood kita naik turun, belum tentu kita bipolar. Gitu loh. Kalau misalnya kita suka ngecek pintu rumah udah dikunci atau belum, nyusun baju sesuai warna, belum tentu kita OCD, gitu loh. Jadi cobalah untuk kayak jangan terlalu mendramatisir gitu ya, mendramatisir sesuatu yang sebenarnya normal dijalani sehari-hari oleh manusia, gitu loh. Solusinya apa supaya dia bisa membedakan mana yang normal, mana yang tidak normal? Dan kalau let's say misalnya saya mengalami stres, burnout, atau mungkin pusing sama karyawan, ditunjuk langsung ya. Aduh. Habis ini siapa tahu butuh sesi coach. Saya ada rencana ini. Baik. Harus kita kirimkan semua ke counseling session. Paling bandel. Misalnya contohnya seperti how do I regulate my emotion. Ada nggak sih tekniknya? Kalau ngomongin masalah regulasi emosi, hal yang paling simpel yang selalu aku kasih ke klien tuh ada namanya relaksasi pernafasan. Gitu. Ini jadi kayak nafas biasa, tapi lebih ada hitungan dan ada proses afirmasinya. Jadi contoh hitungannya tuh 3-4-3 coach. 3-4-3. 3 hitungan kita tarik nafas dari hidung, 4 hitungan tahan. 3 hitungan hembuskan perlahan dari mulut. Nah, itu lakuin terus sehari-hari sampai kita relax. Biasanya ini tuh bisa dilakuin kalau tiba-tiba kita panik lagi. Kan banyak orang yang kadang misalnya naik kendaraan umum atau di kereta gitu kan, tiba-tiba rame banyak orang gitu, suka tiba-tiba ngerasa sesek, panik dan lain-lain. Cobain si relaksasi pernafasan ini. Atau misalnya kayak dia ada gangguan tidur, lagi stres berlebih juga, itu coba dilakuin supaya apa? Efeknya kita jadi lebih tenang, mood juga lebih terkontrol, emosi juga lebih terregulasi, jadi tidur lebih berkualitas. Besok bangun udah lebih seger, gitu. Itu biasanya aku lakuin sih. Itu cuma pernapasan aja sebetulnya udah sangat menolong ya. Benar. Karena ini tuh kayak gini deh, kenapa sih orang banyak yang merasa lebih tenang setelah yoga, setelah meditasi. Itu kan simpelnya kan tentang pernafasan kan. Nah, sementara kalau kita lagi sambil kerja kan gak mungkin tiba-tiba kita yoga gitu kan, atau tiba-tiba kita meditasi kan gak mungkin. Iya kan, set gitu, ngapain ya orang gitu kan, gak mungkin. Jadi mungkin kita bisa lakukan si relaksasi pernafasan itu. Terus beberapa teknik lainnya sih aku kadang suka kasih tahu kalau ke orang-orang yang gampang ke-trigger secara emosi, terutama kalau udah emosi tuh bawaannya pengen ngomel, sumpah serapah gitu kan. Aku selalu bilang sediain permen deh atau apapun yang manis-manis di dalam tas. Jadi ketika kamu sudah mulai pengen ngomel, pengen ngedumel, makan aja tuh, cemilin aja tuh permen atau kudapan-kudapan manis di dalam tas kamu. Itu sering aku kasih tahu. Terus kayak take your time untuk cari udara segar, liatin yang ijo-ijo. Itu juga sebenarnya bisa jadi hal sederhana yang ternyata membuat lebih tenang. Yes, journaling. Bisa apa banget. Yang dilakukan untuk journaling? Nih, journaling itu sebenarnya esensinya sama kayak kita curhat, coach. Bedanya kalau curhat kan lewat
verbal ya, kata-kata. Kalau misalnya journaling tuh ya nulis. Intinya kan esensinya adalah menuangkan isi pikiran dan isi perasaan. Orang tuh kan kalau curhat sebenarnya nggak butuh solusi tau coach. Betul. Ya kan? Betul. Coba gini aja, coba gitu aja. Oke, besok yang dilakuin apa yang ada di otak dia kan? Bener, nggak pernah dengerin juga. Iya. Pernah. Tapi yang penting adalah ya udah nih saya bisa menuangkan gitu loh apa yang saya pikirin, apa yang saya rasain. Nah sama kayak nulis, sama kayak journaling gitu. Nggak usah mikirin wah tulisannya bagus atau enggak, ini dapat berapa halaman, nggak usah mikirin itu. Apapun yang ada di otak saat itu, apapun yang kita rasain saat itu, keluarin gitu. Nanti tuh bisa kelihatan dari kayak ketika kita baca ulang nih gitu, oh ini ternyata kita nulis acak-acakan, terus kayak ditekan-tekan, oh ini kayaknya kita lagi marah gitu kan. Terus nextnya kita lihat lagi, oh ini kok banyak gambar-gambar ilustrasinya, oh ini kayak kita lagi happy gitu. Gitu. Jadi memang nggak harus kalau malu, kan kadang-kadang malu juga mau datang ke counselor. Jadi mereka juga bisa, ini salah satu teknik juga. Itu salah satu teknik gitu. Dan sebenarnya kan tadi coach sempat ngebahas juga terkait how do we know gitu kalau ini tuh kayak kita tuh ya tadi batasan antara normal bermasalah sampai abnormal kan. Jadi aku selalu bilangnya gini, sebenarnya nggak ada ukuran untuk kapan sih kita harus datang ke psikolog. Banyak juga yang suka bilang sama aku kayak, Kak aku tuh pengen konseling tapi takutnya masalah aku nggak seberapa. No, it's not the problem, aku bilang. Karena problemnya adalah gini, kalau kita sudah mulai merasa tidak nyaman di 3 aspek di hidup kita, aspek personal, aspek karir, dan aspek sosial, berarti kita butuh untuk menuangkan hal itu. Jadi jangan nunggu, ibaratnya kayak kalau orang mah jangan nunggu sampai badannya panas dulu baru nyari obat gitu. Tapi ketika udah mulai gregesan nih gitu, atau udah mulai kayak flu, ya udah harus langsung ditanganin kan. Sama kondisi psikologis juga kayak gitu. Ada kasus ya cukup menarik. Jadi ada seorang business owner. Menurut saya bisnisnya sukses. Dan berkembang. Tapi di satu titik dia tidak bisa berkembang lagi. Jadi bisnisnya itu stuck gitu. Sudah hire consultant, masih stuck. Market kompetitor berkembang terus, dia stuck. Udah rekrut karyawan yang bagus, tetap stuck. Terus ada orang yang kasih rekomendasi, lu datang deh ke psikolog. Rekomendasi itu tepat gak sih? Aku rasa nggak masalah ya, tepat-tepat aja. Karena ini baru banget kemarin coach. Aku ngadepin klien juga, business owner juga. Sebelum dia udah berbisnis 10 tahun, sebelumnya fine-fine aja, lancar-lancar aja, tiba-tiba drop dalam 2 tahun terakhir. Di saat kompetitor yang geraknya bareng sama dia ini udah malah makin naik. Gitu. Ternyata setelah digali gitu, masalahnya tuh adalah dia menjalani banyak peran sekaligus. As a leader, as a mother, as a sister, a big sister gitu. Jadi dia kayak semua tuh dia yang urusin gitu. Dan akhirnya aku cuma mengarahkan, kamu tuh sekarang mau jadi yang mana? Aku bilang gitu. Jadi sebenarnya ketika apapun nih sesuatu yang ada di sekitar kita, entah pekerjaan, entah bisnis, entah hubungan kita mandek, kadang tuh core problemnya bukan dari si bisnisnya, bukan dari si gitu. Misalnya kayak, aduh bisnis saya mandek, berarti core problemnya pasti bisnis, belum tentu juga. Bisa jadi kitanya nih gitu, personalnya. Atau misalnya kayak, duh kenapa ya kok akhir-akhir ini saya jadi gak bersemangat menjalani aktivitas, jangan-jangan saya kena masalah psikologis. Belum tentu, bisa jadi karena mungkin lingkungan sekitar udah mulai banyak nuntut dia. That's why dia jadi gak pede untuk ketemu banyak orang, misalnya gitu. Itu yang tadi aku bilang kayak, wah masalah psikologis tuh kompleks gitu. Kompleks banget ya. Banget. Berarti punya masalah bisnis sebetulnya bisa datang ke psikolog, walaupun psikolog nggak akan memberikan business advice. Of course. Tapi sebetulnya dengan dia mengeluarkan unek-uneknya, bisa dia sendiri bisa ketemu, oh iya ini salah saya nih, ini kekurangan saya di sini. Karena kan goals dari sesi konsul itu adalah ketika keluar dari sesi konseling, gimana caranya si klien ini bisa kembali optimal as a person. Nah, kalau dia sudah optimal as a person, kemudian kan dia juga jadi tahu nih, oke, saya udah optimal as a person, berarti masalah bisnis saya apa ya? Saya bisa lihat nih masalah di bisnis saya apa dan apa yang harus saya lakukan. Tapi kalau as a personnya aja dia belum optimal, dia mau hire berapa banyak karyawan, dia mau konsul ke banyak konsultan bisnis pun gak akan mengubah apa-apa kalau as a personnya dia belum optimal. Oke. Kalau saya corporate, saya perusahaan, saya punya karyawan yang banyak lah ya. Nah, misalnya Ilham nih. Ini Ilham nih kerjaannya jualan misalnya. Jualan misalnya. Tapi performance-nya itu gitu-gitu aja. Menurut saya orangnya bagus. Pendekatan customer-nya bagus.
tapi kok nggak terlalu signifikan. Bisa diselesaikan nggak dengan psikologi? Dengan psikolog? Dengan psikolog ya. Bisa, tapi mungkin itu tuh nggak jadi nggak jadi decision akhir gitu loh, nggak jadi final decision, coach. Karena gini, oke nih, kita akan gali nih apa nih yang jadi problemnya. Mungkin kita akan melakukan assessment juga gitu. Karena bisa jadi problemnya karena memang kalau kita ngomongin kompetensi gitu kan, kalau di company gitu kan pasti setiap karyawan tuh ada kompetensi khusus kan. Ternyata memang kompetensi dia tuh di situ tuh terbatas gitu. Dia nggak bisa berkembang. Nah, kemudian kita nanti akan diskusi dengan corporate gitu, dengan perusahaan. Ini memang kemampuannya segini nih. Artinya berarti kalau dengan kemampuannya segini, kita juga nggak bisa ngasih target yang terlalu tinggi, misalnya nggak bisa berekspektasi terlalu tinggi juga. Tapi kalau ternyata dia punya kompetensi, tapi masalahnya adalah dia belum tahu how to handle himself gitu kan. Oke, kita mungkin bisa ngobrol, kita bisa suggest, ya udah coba kasih coaching, coba kasih training gitu. Jadi counseling ini tuh sebenarnya semacam kayak gerbang awal. Karena kan di counseling ini ya kita akan menggali problemnya apa and the next stepnya apa gitu. Lebih ke situ sih. Berarti let's say misalnya ada orang yang perusahaan mau bekerja sama, atau katakan saya mau cek semua karyawan saya, itu bisa di-assess juga? Yes, bisa. Apa yang akan di-assess? Oke, kita tuh, nah biasanya kalau apa yang akan di-assess, kita balik lagi ke kebutuhan perusahaan. Yang mau dilihat apa? Gitu. Ini tujuannya untuk apa? Gitu. Misalnya performance. Misalnya performance. Oke, kalau productivity atau performance biasanya kita juga akan menawarkan beberapa opsi gitu, coach. Entah itu nanti isi instrumen, atau ya udah deh untuk ningkatin produktivitas kita kasih training aja. Misalnya nanti kita cek per 3 bulan atau per 6 bulan gimana nih produktivitasnya meningkat atau enggak. Terus nanti di akhir tahun kita evaluasi, itu ada. Atau kalau misalnya cuma sekedar kayak pengen tahu aja kondisi psikologis masing-masing karyawan, kita punya yang namanya instrumen mental health check up gitu loh. Iya, psikolog nah, itu tuh ukuran tuh harusnya bisa tuh ya. Nah, betul. Jadi memang ada beberapa, makin kesini tuh udah makin banyak instrumen-instrumen yang dikembangkan untuk kebutuhan perusahaan sebenarnya, coach. Mental health check up, terus kayak instrumen burnout itu tuh ada. Terus kayak kemarin tuh aku sempat lihat apa lagi ya, instrumen kayak menentukan ini tipe leadership apa gitu loh. Kalau yang ini tipe manajerialnya kayak gimana, itu tuh ada sebenarnya beberapa tools yang udah dikembangkan lately. Nah, jadi kalian yang punya masalah dengan mental health itu bisa dites tuh. Sebetulnya betul. Cuma hayalan atau sebetulnya butuh perhatian. Nah, ini kan yang tadi jadinya untuk menghindari mental health jadi excuse kan gitu. Banyak banget sekarang soalnya coach yang kayak gitu. Kalau kehilangan arah dalam berkarir, pernah ada kasus nggak? Banyak. Ya? Kebetulan itu jadi tesisku sih sebenarnya, masalah career development. Gitu. Karir ini menjadi hal yang salah satu topik yang aku suka sebenarnya dari dulu gitu. Karena ternyata pas aku baca-baca teorinya, aku susun instrumennya juga gitu. Ada 3 hal sebenarnya yang kadang tuh kita lupa kalau berkarir gitu. Banyak orang tuh yang cenderung gini, aku mau jadi apa ya, langsung gitu kan. Kayak aku mau jadi apa ya, aku mau kerja apa ya. Atau ya udah apply gitu, ntar perkara kerjaannya kayak gimana ya gimana ntar, banyak yang kayak gitu. Padahal sebenarnya ada 3 hal penting yang harus kita assess dulu sebelum kita menentukan karir kita. Yang pertama, information about ourselves. Kita sejauh apa sih tahu informasi tentang diri kita sendiri? Ada 5 tuh aspeknya: minat, bakat, pencapaian, value, dan personality. Gitu. Ini harus kita tahu juga kelebihan kekurangan kita, minat bakat kita di mana, apa yang cenderung kita rasa lebih unggul dibandingkan aspek lainnya, value kita dalam bekerja apa. Kita tuh kerja ngejar gaji kah, ngejar jabatan kah, ngejar lingkungan kerja yang nyaman kah, atau apa. Dan personality kita gitu, knowing about ourselves, itu yang pertama. Yang kedua, information about the job gitu loh. Kita pengen jadi akuntan, tapi kita nggak tahu jadi akuntan tuh ngapain. Nah gitu. Kita pengen jadi team leader, tapi job desk-nya apa, tanggung jawabnya apa, kompetensinya apa, kita nggak tahu. Nah, that's why kita harus cari tahu dulu gitu loh. Pekerjaan ini tuh menariknya apa, positifnya apa, tantangannya apa. Dan yang ketiga, integrasi dari keduanya. Dengan saya yang kayak gini dan pilihan pekerjaan yang banyak, mana yang match? Mana yang saya rasa cocok, mana yang saya rasa bisa saya lakukan gitu. Itu sih kalau misalnya kita udah mulai kayak mandek gitu atau stuck dalam karir, coba untuk lakuin 3 step tadi dulu deh. Oke. So jadi dan itu kalau misalnya nggak ngerti
bagaimana cara menggali, assessment itu akan membantu gitu akan ya. membantu. Datang ke psikolog. Datanglah ke psikolog. Itu penting sekali. Betul. Tapi mohon maaf, jadwalnya udah penuh. Ntar ya habis lebaran. Ini mau liburan, banyak yang libur panjang, abis itu post holiday blues, gimana tuh? Waduh. Itu jadinya malah PR kita untuk naikin lagi semangat ya, kayak ayo gitu. Tapi sebenarnya itu menurutku manusiawi sih coach gitu. Maksudnya kadang tuh banyak di antara kita nih, terutama para pekerja gitu ya. Aku banyak banget ketemu kasus yang kayak gini. Aku tuh kalau libur nggak ngapa-ngapain malah ngerasa nggak produktif gitu. Banyak yang berpikir bahwa produktif itu sama dengan selalu bekerja. Gitu. Padahal menurutku produktif tuh bukan berarti kita selalu bekerja nonstop tanpa istirahat. Produktif tuh adalah gimana kita bisa bekerja optimal tanpa mengesampingkan diri kita pribadi gitu, atau mengesampingkan aspek lainnya gitu. Jadi istirahat itu adalah bagian dari produktivitas kerja juga sebenarnya. Iya, betul. Karena kalau misalnya kita maksain untuk terus kerja, banyak yang berpikir kayak yaudah deh saya kerjain dulu sampai selesai baru saya istirahat. Itu sebenarnya cara yang keliru dibandingkan aduh saya udah capek, saya istirahat dulu deh 2 jam, abis itu saya lanjut kerja lagi. Kualitas kerja kita akan lebih bagus di cara yang kedua. Kita jeda istirahat dulu daripada bukan kita paksain. I don't finish when I Itu dia, kalau energinya masih ada sih nggak apa-apa coach. Ya? Tapi kan kadang banyak yang ngerasa udah deh paksain beres supaya ntar istirahatnya lebih total. Enggak, justru ketika dipaksakan beres padahal kita ya udah nggak sanggup, itu tuh kayak kita maksain seluruh aspek di dalam diri kita untuk bekerja di saat seharusnya dia istirahat. Gitu loh. Jadi kan kualitasnya malah jadi kayak jatuhnya ya udah lah asal beres, asal cepet gitu loh. Istirahat juga nanti udah kayak capek banget kan jadinya. Iya. Kalau relationship yang paling banyak terjadi apa sekarang? Waduh. Selingkuh. Masa sih? Sumpah coach. Aku sampai kayak udah aku sampai speechless ya. Karena gila ya, orang kalau selingkuh kreatif banget coach. Masa sih? Sumpah coach. Jadi kalau mohon diceritakan supaya kita bisa belajar. Iya, cuma mungkin 2 tahun 3 tahun terakhir ini isu perselingkuhan tuh lagi marak banget terjadi di mana-mana gitu ya. Dari mulai yang konsul ke aku yang diselingkuhin sampai dia yang selingkuhnya itu banyak. Jadi kalau kemarin kita temui di sosial media orang selingkuh via Discord, via Gojek gitu ya. Itu belum apa-apa gitu kan. Iya, dibanding yang misalnya tiba-tiba kayak kok tiba-tiba nih orang punya Telegram gitu kan, terus kayak aduh macem-macem deh gitu, ini cara modus selingkuhnya tuh macem-macem, terus kayak suami istri udah sama-sama nikah, udah sama-sama punya anak, udah sama-sama punya keluarga, terus mereka pacaran dan mereka bisa mengatakan bahwa saya tuh punya tujuan mbak sama dia. Bentar, ya boleh punya tujuan tapi beresin dulu nih sama keluarga yang sebelah sini yang masih terikat gitu. Itu banyak banget gitu. Aku sampai kayak kadang tuh ngedengerin orang-orang yang selingkuh tuh udah kayak oke. Tapi malah mereka terbuka ya. Iya. Karena kan sebenarnya menurutku isu perselingkuhan tuh sekarang juga udah mulai makin marak ya coach ya. Tapi enak juga ya jadi psikolog ya. Iya, kenapa tuh? Bisa gosip. Nggak boleh coach, nggak boleh tahu coach. Bisa. Kita nggak gosip, kita diskusi ilmiah. Jadi tuh biasanya kalau aku karena memang kan kita kalau secara etik kan kita nggak boleh membongkar identitas klien of course kan. Jadi kalaupun ada topik-topik kayak gini biasanya ya aku paling cerita sama orang-orang terdekat dan jadi jadi kayak bahan obrolan yang masa tadi ada gini, jadi kayak bahasan lebih ke evaluasi diri kali ya gitu loh, kayak atau kadang kalau sesama rekan psikolog nih gitu, kalau aku kayak ngerasa aduh nih susah banget nih kasusnya gitu kan, aku kan ngobrol sama teman psikologku gitu kayak ini gimana ya, ini harus diarahin ngapain ya, itu biasanya juga kita lakuin. Gosipnya bukan sama kliennya. Iya benar. Abis itu gimana? even ya coach, kita tuh nggak boleh kayak gini loh, misalnya kayak iya kemarin tuh masa suamiku selingkuh sama karyawannya, terus dia udah sampai gini. Kita tuh nggak boleh berkomentar kayak ih serius jahat banget ya, itu nggak boleh tuh coach, nggak boleh. Jadi kita tuh benar-benar harus netral. Boleh. Misalnya menggali. Boleh. Kamu taunya dari mana? Ya boleh. Karena kan kita juga harus gini loh. Yang datang ke kita nih kan klien dan otomatis dia akan cerita based on perspektifnya dia. Nah jadi kita harus mencari sisi objektifnya dari menggali itu gitu. Tapi kalau jadi kayak malah rumpi terus gimana nah itu enggak. Ih gila keren banget ya. Iya gak boleh. Coba ulang. Nanti ditelepon gimana tadi gak boleh kayak kalau aku jadi kamu ya aku tinggalin dong, gak boleh kayak gitu. Gitu. Wow.
So kenapa orang sampai selingkuh? Ada nggak keluarga bahagia yang selingkuh? Ada Masa? banget, ada. That's why aku selalu bilang sama klien-klienku, kita tuh nggak pernah bisa mengukur tanda-tanda orang bakal selingkuh. Ada yang kayaknya dia baik-baik aja, berasal dari keluarga bahagia, even nggak pernah punya track record selingkuh, ketika menikah dia selingkuh. Ada yang penyebabnya apa? Sebenarnya sampai sekarang penyebab utama perselingkuhan tuh masih jadi pro kontra ya gitu, karena nggak selalu ada penyebab pastinya. Tapi setelah kalau aku coba simpulkan gitu ya dari berbagai literatur, ego, coach. Ego. Ada hal gini, kita tuh kan kalau selingkuh pasti alasannya adalah kita nggak dapetin apa yang kita butuhin di pasangan kita dan di provide sama pasangan yang baru. Mostly pasti itu gitu. Atau kayak gini, kenapa sih kamu selingkuh ya? Soalnya pasanganku marah-marah mulu, protes mulu, gini. Ego kan. Kita nggak dapet apa yang kita mau dari pasangan. Kebetulan atau even mungkin kita mencari orang lain yang nge-provide itu, dan kita merasa ego kita dikasih makan. Ini nih ego. Jadi dapat sosok ideal, persona ideal dari orang lain. Betul. Padahal Walaupun udah menikah, mungkin kejadiannya sama juga. Betul. Walaupun mungkin orang lain ini kebetulan hanya memenuhi yang lagi dia pengen aja. Katakanlah misalnya gini, kita biasanya makan nasi goreng gitu ya. Terus kita bosan makan nasi goreng, kita lagi pengen mie goreng. Pasangan kita nggak mau ngasih mie goreng. Terus kebetulan ada orang lain yang nyediain mie goreng. Wah, nih orang ngerti banget, nih orang tahu banget apa yang aku butuhin, aku mau sama dia karena dia ngasih aku mie goreng. Tapi belum tentu dia bisa nyediain nasi goreng, or even nanti suatu saat kita pengen spaghetti, dia bisa nyediain spaghetti, belum tentu. Gitu. Ego. Wow. Oke. Atau ada benang merah nggak, misalnya ini tempat berselingkuh itu ketemunya di mana sih? Aku pernah baca penelitiannya. Ada 3 tempat yang sering terjadi perselingkuhan. Yang pertama tuh tempat nge-gym. Tempat nge-gym. Waduh, itu tempat sering. Gym saya jelek-jelek. Semua. Bagus dong kan gak mungkin selingkuh. Oke. Ya kan? Yang pertama tempat nge-gym, karena ada beberapa orang tuh yang datang ke tempat gym ya bukan untuk olahraga, tapi memang untuk citra diri, untuk showing themselves, itu kan ada juga gitu. Yang pertama tempat gym, yang kedua social media. Micro cheating kayak flirting lewat chat dan lain sebagainya. Ketiga tempat kerja. Gitu. Dan mostly sebenarnya paling banyak di antara ketiga ini tuh tempat kerja. Ya karena ketemu tiap hari. Intens. Betul. Interaksinya intens. Jadi akhirnya kan hubungan yang tadinya mungkin nggak diniatin gitu, kayak orang-orang selalu bilang saya tuh sebenarnya nggak niat mbak selingkuh, tapi karena setiap hari saya ketemu dia ya udah akhirnya nyaman. Ya siapa sih yang niat selingkuh? Saya bilang emang ada orang yang oke, saya menikah tahun depan, nanti tahun ketiga saya selingkuh deh, kan nggak ada kayak gitu, amit-amit. Semua juga berawal dari nggak niat gitu, tapi karena ada intensitas dan interaksi yang mendalam tadi, akhirnya ya timbullah kenyamanan gitu. Bisa selesai nggak dengan counseling? Sebenarnya bisa kalau si orang yang selingkuh ini menyadari bahwa ini tuh problem gitu. Dia menyadari bahwa ini problem dan dia memang punya komitmen yang kuat untuk saya mau selesaiin ini gitu loh. Kalau datangnya karena takut diomelin pasangan, takut kerjaannya menghilang, takut dapat sanksi sosial, itu biasanya agak lebih susah gitu. Itu tidak menjamin bahwa dia ntar nggak akan begitu lagi. Karena kan itu motivasinya eksternal ya. Tapi kalau motivasinya internal kayak saya tuh jahat banget mbak, misalnya saya udah nyakitin pasangan saya tuh nggak gini loh orangnya, tapi kok saya jadi ngelakuin hal kayak gini, saya malu banget sama diri saya sendiri. Itu akan lebih gampang sebenarnya untuk kita selesaikan. Tapi ada yang begitu? Ada. Ya. Walaupun banyakan yang misalnya nggak mau pisah, ntar anak-anak saya diambil sama dia, ada banyakannya yang kayak gitu ya. Atau kayak saya malu nih, saya udah ditegur sama atasan saya karena ketahuan selingkuh misalnya gitu. Itu ada loh. Keren ya. Coba datang ke ya kan? Seru kan kasus-kasusnya kan? nanti saya kasih tau tapi anonim gitu ya, Coach. Biar nebak-nebak sendiri gitu, kayak ini kayaknya si A, ini kayak si B. Tinggal kasih tunjuk ciri-cirinya aja. Gampang dong kalau gitu. Oke. Kalau suami istri, marriage counseling juga sama? Yes, sama. Ada dia juga. Harus bersama? Biasanya gini, ada yang mau langsung barengan, ada yang misalnya satu-satu dulu. Kalau saya sih sebenarnya lebih suka satu-satu dulu ya, karena kadang tuh ketika udah dibarengin ada aja pasti yang nggak keluar gitu dari salah satunya, atau mungkin ngerasa aduh nggak enak sama si pasangan. Tapi kalau satu-satu tuh biasanya
yang harusnya mungkin nggak keluar, jadi mereka lebih berani untuk mengeluarkan. Nah nanti di akhir tuh baru ada sesi barengan untuk saya fasilitasin gitu. Itu biasanya terjadi. Gimana caranya membuat menyamakan persepsi suami istri yang beda jauh, misalnya misalnya satu orang nih, saya nggak suka istri saya itu orangnya kalau mikir lama, atau karena suaminya kalau mikir cepat, apalagi mereka dalam satu usaha. Itu banyak sekali terjadi seperti itu. Betul. Atau misalnya saya tuh paling nggak suka karena istri saya itu tidak berani ambil risiko, dikit-dikit jangan, kebanyakan gitu kan, protektif. Sementara suaminya, saya mau investasi di sini, nggak boleh, saya mau investasi ini, nggak boleh gitu. Itu gimana tuh menyatukannya tuh? Nah kalau goalsnya adalah untuk menyatukan, itu sebenarnya agak susah. That's why kenapa kalau couple counseling ini, entah itu marriage atau non marriage gitu ya, saya selalu bilangnya gini, yuk ketemunya di tengah. Saya bilang, katakanlah misalnya tadi yang satu nggak berani ambil resiko, yang satu cenderung impulsif gitu ya coach. Ini kan ibaratkan kayak kutub utara sama kutub selatan nih gitu. Nggak bisa salah satu disuruh dari utara ke selatan atau yang selatan harus ke utara. Kan effortnya jadi nggak seimbang. Tapi saya selalu ngajaknya, yuk yang dari utara turun dikit, yang dari selatan naik dikit. Jadi ketemu di tengah. Misal kamu nggak berani ngambil resiko, kamu berperan sebagai rem dari suami kamu yang impulsif. Kamu impulsif, kamu berperan sebagai orang yang memotivasi istri kamu kalau misalnya udah kebanyakan pertimbangan, gitu. Jadi saya selalu bilang gini, hubungan itu kayak kuda dan penunggangnya. Saya bilang, si kuda nih nggak akan bisa jalan kalau nggak ada yang menunggangi, gitu kan, nggak ada yang mengendalikan, arahnya pun jadi nggak jelas. Penunggang kuda juga nggak bisa sampai ke tujuan kalau nggak ada kudanya. Nah, pasangan itu harus berperan. Kapan saya jadi kudanya yang lari kenceng nih gitu, yang punya energinya, kapan saya jadi pengendalinya yang bantu untuk mengarahkan, yang berpikir lebih jauh, yang kayak ini kayaknya nggak bagus, kayaknya ke arah yang sana aja lebih oke. Nah itu tuh harus ada kesinambungan untuk kemarin kamu udah jadi penunggang, sekarang kamu jadi kudanya ya. Besok saya yang jadi kudanya, besok kamu jadi penunggang lagi gitu. Membangun kesadaran itu yang gak gampang kali ya. That's right. Karena kan balik lagi ego. Ego yang kayak kan saya dia merasa udah paling benar sendiri gitu. Karena perspektif gue nih paling benar, dan dia bisa memberikan banyak argumen untuk itu. Benar. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara menghadapi netizen yang aneh-aneh, hater dan kawan-kawannya? Agak tidak terprediksi ya pertanyaan terakhir ini ya. Bagaimana menghadapi netizen aneh-aneh? Kalau saya pribadi ya coach ya, kalau saya pribadi suka saya bercandain balik. Suka saya jadiin lawakan gitu. Misal gini, netizen saya tuh ada beberapa yang memang aneh, tapi untungnya saya tuh jarang banget dapat hate comment sebenarnya coach gitu. Paling aneh-aneh sih. Aneh-anehnya tuh kayak tiba-tiba DM, "Kak, kamu tuh beneran psikolog gak sih?" Jadi kadang aku jawabnya kayak aku screenshot nih, aku taruh ke story terus aku kasih caption, "Bukan aku dukun," kadang gitu. Terus pernah misalnya ada gini, aku kan sering balas komen, kadang ada beberapa DM yang aku balas juga, tapi nggak semua gitu loh. Apalagi kalau udah curhat panjang lebar tuh biasanya nggak aku balas. Nah ada satu ini baru beberapa minggu lalu, ada satu netizenku yang mungkin dia tuh nggak pernah dibalas kali ya komennya, sampai terakhir dia komen gini, "Ini beneran akun Kak Indah yang asli atau dipegang admin sih?" gitu. Terus aku balas, "Bukan, aku robot," aku gituin kan. Terus dia balasnya gini, "Yah pantesan, aku nyesel follow-nya, aku unfollow ya." Lah dia percaya. Gitu. Jadi kayak menurutku kayak dulu tuh aku sempat loh coach ada di masa dimana gini, kalau ada netizen yang misalnya nggak setuju sama pendapatku, yang merasa kalau enggak itu teoriku salah dan segala macam, egoku naik gitu. Aku merasa kayak, lah aku udah ini kan ada datanya, literatur lalala, aku merasa paling pintar dalam tanda kutip. Wah aku balesin, ini kan jadi berdebat ujung-ujungnya, kan capek sendiri ya gitu. Dan aku juga nggak tahu aku debat sama siapa gitu kan. Jadi ada di masa-masa seperti itu dan ternyata itu capek loh gitu. Jadi emang aku selalu bilang sama teman-temanku terutama yang aktif di sosial media gitu ya, udah netizen mah jadiin hiburan aja, jadiin bercandaan aja. Gitu. Itu udah paling enak sih kayaknya. Oke. Kak Indah, terima kasih banyak. Hari ini juga seru banget ya, belajar banyak sekali hari ini. Teman-teman gimana? Seru banget ya, nggak kerasa ya. So kalau mau counseling silahkan, nanti saya kasih deskripsi IG-nya, nanti bisa tanya langsung.
Dan menurut saya perusahaan-perusahaan ini penting sekali untuk punya tim psikolog yang bisa membantu karyawannya mengenal dirinya lebih baik lagi. Thank you so much. Saya Tom MC Play, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.